Yuk, kuwi wis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas kedua daripada kitab Khulasah Aqidah Ibn Taimiyah. Ini pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan mukadimah tentang Khulasah Aqidah Ibn Taimiyah. Kemudian kita sudah membaca babul awal di dalam usul madzhab Ibn Taimiyah, yaitu fasal awal fasal tsani. Sekarang kita akan masuk ke fasal yang ketiga, al-faslul tsalis, al-alamu qadimun binau hadisul afrad. Ya, ini yang paling terkenal daripada madhab Ibnu Taimiyah. Ya, ini apa itu hawadits la awwalalah? Apa itu hawadits la awwalalah? Hawadits la awwalalah itu maknanya Allah Subhanahu wa taala terus mencipta bil fi'il makhluk apapun itu, menciptakan alam semesta. Ya, kenapa? Ya karena memang Ibn Taimiyah itu berpendapat bahwasanya Tuhan yang benar-benar bisa menciptakan itu lebih afdol daripada Tuhan yang bisa menciptakan tapi tidak benar-benar menciptakan. Seperti Anda bisa untuk membuat pesawat terbang, ada satu orang lagi sudah membuat pesawat terbang, mana yang lebih afdol? Yang bisa membuat pesawat terbang tapi belum buat, atau yang bisa dan sudah buat? Ya jelas seorang akil manapun pasti akan mengatakan bahwasanya yang bisa membuat dan sudah membuat lebih afdol daripada yang belum membuat. Dari sini Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya Tuhan yang hanya bisa membuat dan belum benar-benar membuat tidak seafdol yang benar-benar bisa membuat. Dari sinilah terus Ibnu Taimiyah mengatakan Allah akan terus membuat dan terus menciptakan alam semesta, karena dengan itu Allah akan sempurna dan kesempurnaan Allah terpulang kepada penciptaan alam semesta. Jadi Allah senantiasa mencipta. Jadi alam semesta yang kita tempati ini adalah salah satu daripada la nihayatalaha min alam semesta yang mungkin di dalam film-film atau movie Avenger kita kenal dengan nama konsep multiverse, yang mana ada universe yang lain selain universe yang kita selain universe yang kita tempati, selain universe yang kita tempati. Sampai saya itu kadang kala itu saya itu bingung, ini Avengers ini Wahabi atau bukan? Ya aja itu. Ini saya rasa binaul masalah al-qidamun naui, terkenal dengan nama al-hawadits la awwalalah atau qidamun naui, yang mana qidamun naui ini tidak disetujui oleh ahli sunnah karena akan menjadikan Allah itu terpulang, kesempurnaan Allah terpulang kepada makhluknya, dengan makna Allah itu bisa sempurna kalau Allah itu menciptakan makhluknya. Artinya kesempurnaan Allah tidak ada pada Allah, tapi ada pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena makhluk itu kan selain Allah kan. Kalau kesempurnaan Allah terpulang kepada makhluknya, maknanya kesempurnaan Allah terpulang kepada selain Allah. Ini yang tidak disukai oleh ahli sunnah wal jamaah. Sila dibaca al-faslul tsalis. Al-faslul tsalis al-alamu qadimun binau hadisul afrad. Fasal yang ketiga bahwasanya alam itu secara nau dia itu qadim dan secara afrad dia itu hadis. Di sini akan ada yu'addi ila ba'dil iskalat, bahwasanya kulliyah itu akan ada karena nau itu daripada kulli dan afrad itu daripada juz'i. Kalau alam qadimun bin nau maknanya nau itu qadim, dan ini yu'addi ila iskalin akhar, bahwasanya perkara yang kulli itu ada. Sila al-alam. Al-alam, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-alam huwa kullul mawjudat siwallahu ta'ala.
Jadi al-alam, apa makna al-alam itu? Al-alam adalah segala sesuatu yang ada selain Allah Subhanahu wa taala. Namanya adalah apa? Namanya alam. Wa hadhihi aywa وهذه كلها أجسام أو أمور قائمة بالأجسام. Dan semua daripada selain Allah Subhanahu wa taala itu kalau tak ajsam, dia itu kalau tidak jisim, ya sesuatu yang qaim dengan jisim. Dan setiap daripada jisim itu yang mungkinah, dia itu wajibatul wujud zamanan alal aqal, yakni yang namanya jisim walaupun fidatihi dia itu mungkinatul wujud, akan tetapi daripada aspek Allah menciptakannya dan Allah memerlukan alam ini atau mungkinul wujud ini untuk ada agar Allah itu sempurna. Minimum alam semesta itu menjadi wajibil wujud fi zamanil bilal azbat, tapi tidak ada tanakut. Karena wajibil wujudnya bin nadhar ila khalqillah, bukan bin nadhar ila dzatihi. Aywa wa mustahilul wujud fi jami'il azman sa'lan, yakni dan tidak mungkin ada terus. Kalau alam semesta itu ada terus, maknanya Allah hanya cukup menciptakan sekali saja. Dan kalau Allah hanya cukup menciptakan sekali, Allah tidak selalu mencipta. Dan tidak selalu mencipta ini tidak disukai oleh Ibnu Taimiyah, karena hanya menciptakan sekali tidak sehebat yang terus-terus apa namanya mencipta. Sila wal alam wajibul wujud li'anna Allah yastamiddu kamalahu minhu. Walamma kanat al-mumkinat. Dan al-alam itu menurut Ibn Taimiyah dia itu wajibil wujud, maknanya Allah mesti menciptakan alam semesta. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu mengambil kesempurnaannya daripada alam, dengan arti bahwasanya untuk menjadi sempurna Allah itu perlu menciptakan apa namanya alam semesta. Kalau Allah tidak menciptakan alam semesta, Allah tidak sempurna. Aywa. Walamma kanat al-mumkinat katsirah wala mahdudah fil adad wat taqdir ad-dihni. Dan ketika yang namanya mungkin itu sangat banyak sekali, mungkin tidak terbatas. Daripada aspek takdirud dhihni tidak terbatas. Tak ya, semua mungkin satu saja. Ini MP3. MP3 ini satu bisa apa tidak? Allah menciptakan satu MP3. Bisa apa tidak? Bisa. Menciptakan 2? Bisa. 1000? Bisa. Berapapun jumlah yang Anda sebutkan akan bisa ditambah satu. Inilah yang namanya mungkinat itu la nihayata laha. Daripada aspek takdirud dhihni, dan tidak mungkin sesuatu yang la nihayata laha itu akan ada di dalam alam semesta ini. Karena sesuatu yang la nihayata laha ada dalam alam semesta itu menjadikan bahwasanya la nihayata laha ini mewujud. Dan ini mutanakid, karena alam semesta ini lahu nihayah, dan wujudnya mala nihayah fi malahu nihayah itu mustahil. Karena itu ahli sunnah mengatakan bahwasanya ma yatasalsal la yatahassal. Apa yang ada tasalsul di dalamnya tidak akan terjadi. Dan ketika walamma kana yastahilu wujudu kulli wahidin fi jamil asman, maka ketika mustahil adanya alam semesta di semua zaman, tidak mungkin semua daripada afrod alam semesta ada di setiap zaman, itu mustahil. Maka Ibn Taimiyah berpendapat bahwasanya sebagian daripada alam semesta ada di setiap zaman, sebagian, tidak mesti semua. Maknanya sebagian mungkinat ada di setiap zaman, dengan makna tidak ada zaman satupun di zaman yang akan datang sekarang atau zaman lalu kecuali ada sebagian daripada mungkinat yang bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kan Ibn Taimiyah berusaha untuk tashih hadis lam yakun qablahu syai'un. Ada beberapa riwayat hadis Imran ibn Husain, hadis yang sangat penting sekali. Sampai Imran bin Husain sendiri itu, beliau itu meriwayatkan hadis banyak sekali tentang apa namanya usuluddin, kana Allah walam yakun qablahu syai', yakni Ibn Taimiyah berusaha untuk tashih riwayat qablahu syai', karena ada riwayat lagi walam yakun ma'ahu syai'. Lah kalau lam yakun ma'ahu syai' maknanya Allah tidak ada bersamanya sesuatu. Ini bertentangan dengan mabda yang diyakini oleh Ibn Taimiyah, yang mesti ada sesuatu bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu riwayat yang ditasih lam yakun qablahu.
Tidak ada sesuatu sebelum Allah. Memang tidak ada sesuatu sebelum Allah. Masalahnya apakah akan terus ada? Apakah akan ada sesuatu bersama Allah? Maknanya sejak azal ada mungkinan. Ini sebenarnya iskal yang hakiki di dalam masalah ini. Ibn Taimiyah mengatakan na'am dengan makna Allah selalu mencipta dan tidak ada satu zaman pun kecuali ada hawadits yang bersama Allah Subhanahu wa taala yang qadim. Ayo. Walamma kana az-zaman amran mawjudan 'inda Ibn Taimiyah, dan ketika yang namanya zaman itu adalah perkara yang mewujud, dan kita sebagai ahli sunnah meyakini bahwasanya zaman itu amrun i'tibari. Akan tetapi Ibn Taimiyah mempunyai pendapat yang lain. Beliau meyakini bahwasanya zaman itu adalah perkara yang mewujud, hakiki. Maknanya ada Allah, ada zaman, ada makhlukat. Yang mana zaman ini dia itu mewujud dan dia itu qadim, Karena itu kan ketika Ibn Taimiyah itu meyakini yang namanya zaman itu adalah perkara yang mewujud mundul azal. Kenapa? Liqauli zaman muqaddaran bil harakatil mawjudah. Karena yang namanya zaman itu adalah amrun muqaddar bil harakah al mawjudah. Wal harakah al mawjudah itu yustambat daripada alam, dan alam mewujudun mundul azal dengan makna hawadits la awalalah. Selama ada hawadits la awalalah dan selalu bergerak, maka zaman pun juga la awalalah. Wa alal aqal fallahu indahu mutaharrikun mundul azal. Maka minimum menurut Ibn Taimiyah itu Allah Subhanahu wa taala itu bergerak mundul azal. Alam semesta Allah bergerak mundul azal. Lah, selama Allah itu bergerak mundul azal, Ustaz Faid, maknanya mabda intiza uzzaman mawjud wa huwa al-harakah. Tak kisah itu harokahnya Allah atau harokahnya alam semesta, tapi mabda'ul intiza ini ada, wahwa harokah, dan harokah ini qadimah karena yang mutaharrik juga qadim, wahwa Allah Subhanahu wa taala. Maka zaman juga qadim karena mabda' intizanya juga qadim. Maka zaman juga ada sejak azal. Fayalzamu wujubu wujudi mawjudin ma mundul azal. Maka yalzam daripada muqaddimah ini akan ada wujubul wujud sesuatu, ya, akan ada sesuatu yang mungkin dan dia itu wajibul wujud mundul azal. Aywa wastimraru sidqul wujud ala mawjudin ma azalan wa abada, dan akan yasduk sesuatu yang mawjud, yang mana sesuatu yang mawjud ini mungkin tapi dia itu ada mundul azal ilal abad. Ada sejak zaman azali dan ila zaman abad. Dan inilah yang dikatakan tasalsul nau'ilil alam. Tasalsul nau'ilil alam dengan arti jinsul alam qadim. Yang mana jenis ini sebenarnya bukan perkara yang wujudi. Dia adalah perkara yang adami karena dia itu daripada makulah asaniyah. Dan dia adalah intiza'ul dhihni, intiza'ul akli kulli amrun i'tibari. Cuma kata-kata qadim ini tidak elok dikatakan. Kenapa? Karena qadim ini min makulatil wujud. Sedangkan nau ini makulah ghairu maujudah. Dia bukan perkara yang mawjud khariji. Akan tetapi afrodnya alam, yakni alam A, B, C, D, E, itu Allah terus menciptakan afrod alam itu mundul azal. Karena dengan menciptakan alam semesta ini Allah yastamiddu kamalah. Suf tengok alam masalah yastamiddu kamalah. Inilah yang dimanakan tasalsul nau'ilil lil alam, yakni terus ada mundul azal. Allah Subhanahu wa taala terus menciptakan alam semesta, afrod alam semesta terus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa illatul wujub, aywa. Wa illatul wujubi 'inda Ibn Taimiyah huwa anna wujudal makhluq bil fi'li kamalun lil khaliq. Aywa, dan kenapa kok alam semesta itu mesti ada? Karena adanya alam semesta itu bil fi'il, bukan bil quwwah. Adanya alam semesta secara real itu adalah kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi Sang Pencipta. Karena tadi itu Tuhan yang benar-benar mencipta lebih afdol daripada Tuhan yang bisa mencipta tapi tidak mencipta. Wa kullu kamalin minal khaliq huwa wajib. Dan setiap kesempurnaan bagi khaliq dia itu adalah perkara yang wajib. Maka wujudu makhlukin ma fi kulli zamanin amrun wajib. Maka daripada sini ada semacam
natijah bahwasanya adanya satu makhluk di zaman manapun itu perkara yang wajib di semua zaman, yakni di zaman pertama ada sedikit makhluk, 2 juga sama, 3 juga sama, 4 juga sama, agar terus bersama Allah itu ada satu makhluk. Karena dengan adanya makhluk bersama Allah itu Allah terus mencipta, dan Allah terus mencipta ini adalah kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Wa ala hada fayastahilu wujudillahi ta'ala wahda fi zamanin walau muqaddarin. Ayo, maka dengan mabda ini, mabda hawadis la awalalah, mustahil adanya Allah itu sendiri di sebuah zaman tidak ada. Loh, berbeda dengan kita ahli sunnah, berbeda dengan kita ahli sunnah yang selalu kita itu meyakini kana Allah walam yakun syai'un ma'ah, bahwasanya Allah dulu ada sendiri, tidak ada sesuatu bersama Allah. Ibn Taimiyah tidak, mesti ada sesuatu bersama Allah. Jadi menurut Ibn Taimiyah mustahil Allah itu ada sendiri, tidak ada apa-apa. Mesti bersama Allah itu ada alam semesta. Aywa. Bal mahma qadarta zamanan fayajib. Bal mahma qadarta zamanan fayajibu at-tasdiqu biwujudi makhluqin ma'ahu. Sawa'un kana hadha zaman al-muqaddar fil madi aw fil mustaqbal. Yani akan tetapi bagaimanapun Anda itu tuqaddir, Anda mengandai-andaikan zaman masa lampau atau masa sekarang, mesti ada makhluk bersama Allah Subhanahu wa taala di zaman itu. Jadi tidak ada satu zaman yang Allah itu ada secara sendiri, tidak ada. Ini menurut Ibnu Taimiyah. Maka menurut pendapat ini, zaman itu perkara yang azali, sama ada binisbah kepada Allah atau binisbah kepada alam semesta. Karena memang zaman itu harokah muqaddarah, sesuatu yang muntaza daripada harokah, dan harokah itu mawjudatun mundul azal. Kenapa? Li'annal harokah sifatun lillah subhanahu, dan setiap sifatnya Allah itu pasti qadimah. Maka zaman muntaza daripada perkara yang qadim, maka al muntaza minal qadim fahwal qadim, maka zaman pun juga qadim. Lah kidamu zaman ini tak kisah binisbah kepada Allah atau binisbah kepada alam semesta. Fazaman qadimun bidzatihi. Aywa. Kenapa? Likidami mansya'il intiza. Al-babu tsani, sila. Al-babu tsani fi dzatillahi wa lawazimid dzat. Aywa, bab yang kedua di dalam zat Allah dan lawazimud dzat. Hadzal bab. Sila. Hadzal bab sanadkuru fihi aqidata Ibnu Taimiyah fi dzatillahi wa lawazimid dzat al-qaribah bila nadhar fi sifat al-ma'ani. Dibilang di dalam bab ini kami akan menyebutkan di dalamnya akidah Ibn Taimiyah di dalam zat Allah dan lawazimud zat Allah, dan lawazim qaribah di dalam apa yang beliau katakan tentang zat Allah, tanpa tengok sifat ma'an, tidak, hanya zat saja. Adapun sifat nanti di bab selanjutnya akan kami jelaskan pasal sifat, tapi di dalam bab ini saya akan jelaskan secara spesifik masalah zat sahaja. Al-faslul awal, sila. Al-faslul awal isbatu anna Allah jismun 'inda Ibnu Taimiyah. Fasal yang pertama untuk membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu jismun menurut Ibnu Taimiyah. Ayo. Allah taala jismun. Ini hanya membuktikan ya bahwasanya jangan kita itu mengingkari Ibnu Taimiyah itu mengatakan Allah itu jisim, yakni dalilnya ada di sini semua ya. Ini hanya khulasah terhadap madhab Ibnu Taimiyah. Mungkin Ibnu Taimiyah tidak mengatakan secara spesifik kata-kata jisim, tapi itu tidak ada gunanya karena lawazim jismiyah ada pada kalamnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mungkin pada zamannya ahli sunnah itu sedang kuat, jadi Ibnu Taimiyah tidak bisa mengatakan secara spesifik Allah itu jisim. Wa illa ulama-ulama ahli sunnah akan ulama-ulama ahli sunnah akan menyerang beliau semua ya, karena itu beliau menggunakan pusing-pusing ya, putar sana putar sini agar tidak dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah kesalahannya. Karena itu Anda akan melihat uslubnya Ibnu Taimiyah itu murawing ya, banyak ngeles. Kalau orang-orang Indonesianya cakapnya banyak ngeles. Ayo.
Allah Ta'ala jismun, ini adalah akidah Ibnu Taimiyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jisim. Apa itu jisim? At-tawilul arid amik. Hadza huwa makna jisim, yang diyakini oleh Ibn Taimiyah dan diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah. Apa itu jisim? Yang punya panjang, lebar, dan dalam. Setiap perkara yang mempunyai 3 dimensi dikatakan dia itu apa namanya? Jisim. Dan setelah itu jangan Anda, oh al-jisim in urida kada, in urida kada, in urida kada, yakni ente ini mau jisim apa? Fallahu tawilun aridun amik. Maka menurut Ibn Taimiyah, Allah itu mempunyai panjang, lebar, dan dalam. Dengan makna dia mempunyai 6 arah. Wa huwa kabakil ajsam mahdudun wa muntahin wujuduhu min jami'i hadil jihad. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai panjang, lebar, dan dalam, dengan arti dia juga mempunyai 6 arah. Dan semua zat Allah itu daripada 6 arah ini ada batasnya. Jadi bukan Allah mempunyai arah depan, zatnya ke depan terus sampai tiada batas. Tidak, ada batasnya. Lah, batasnya itu berapa? Kita kan ada batas, kita kan tinggi kita 170 cm, itu batas tinggi kita. Lah, Allah batas tingginya berapa? Allah punya batas. Seperti kita punya batas. Cuma batasannya wal kaifu majhul. So, tengok, wal kaifu majhul. Tapi kalau kita tidak, wal kaifu maklum. Karena tinggi kita itu 170, 106, 173, 172 lah, semacam itu. Ibn Taimiyah, tidak. Ibn Taimiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai panjang. Lah, panjangnya itu berapa? Dia mumtad, ada batas, cuma batasnya kami tidak tahu. Dan bukan hanya atas saja, kanan juga sama, kiri juga sama, atas bawah juga sama. Ayo, Sila baca. Wa hadzal amru sabitun bil kitabi was sunnati. Ai innahu ghairu mumtaddin fil ab'ad illa ma la nihayata lahu bali hajmihi wa qadrihi nihayat. Dengan makna Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurut Ibn Taimiyah tidak tersebar di dalam semua dimensi kecuali ada batasnya. Maknanya size-nya Allah itu mempunyai batas, bukan tanpa batas. Wa hadzal amr, dan perkara ini ada dalam kitab sunnah dan terjadi, dan atasnya ijma'us sahabat. Ini yang diyakini oleh Ibn Taimiyah. Dengan makna Allah itu mempunyai arah, mempunyai size, dan terbatas size-nya, cuma kita tidak tahu batasnya di mana. Ini ada dalam kitab sunnah dan ijma'us sahabat. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bal waqa'a alaihi ijma'u sairil uqala al-mu'tabarin. Bukan hanya sahabat, semua uqala al-mu'tabarin ijma' masalah ini. Ma'kul ijma' hadza yani. Wal asy'ariyah bi rummatihi menolak masalah ini. Dan tidak ada satupun daripada ayat yushiru isyaratan sahihah dalam masalah ini. Ala kullin, bukan waktu saya untuk merot Ibn Taimiyah. Di sini saya hanya akan menjelaskan apa mazhab Ibnu Taimiyah. Dan tidak diperbolehkan Anda mengatakan mutlakon bahwasanya Allah itu bukan jisim. La, Allah itu jisim. Berbeza kalau Anda mengatakan Allah jisim, itu yang benar. yakni Allah bukan jisim, la yajuzu mutlaqan menurut Ibn Taimiyah. Al-faslu tsani, kaiwa? Al-faslu tsani isbatu anna Allah murakkabun 'inda Ibn Taimiyah. Aiwa. Fasal yang kedua di sini Said akan membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu murakkab menurut Ibn Taimiyah. Apa itu murakkab? Murakkab itu maknanya tersusun daripada beberapa bagian. Yakni Ibn Taimiyah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tersusun daripada beberapa bagian. Cuma bagian-bagian ini tidak bisa untuk dipisah. Fil kharij, fi dzihn bisa, di kharij tidak bisa. Berbeda dengan kita manusia. Manusia itu tersusun daripada banyak sekali bagian. Ada mata kita, ada tangan kita, ada kaki kita. Tangan, kaki, mata, lidah itu bisa terpisah di dalam dunia nyata dan bisa terpisah di dalam di dalam otak. Selama manusia semacam itu, Allah juga semacam itu. Cuma bezanya Allah daripada manusia, Allah dan manusia sama-sama murakkabnya. Cuma izalatu tarkib fil kharij mumtani'un 'ala Allah, jaizun atas manusia. Tengok. Hadza huwa laisa kamitslihi
syai'un. Ayo. Wa tarkib At-tarkibu huwa kaunu syai' al-wahid bisyahshi mumtaddan fil ab'ad wal jihad ma'a jawazil isyarah al-hissiyah ila tarafin minhu waqi'un fi jihad. makna tarkib itu adalah sesuatu secara spesifik itu dia tersebar di banyak sekali dimensi dan arah. Walaupun dia tersebar tapi bisa untuk ditunjuk. Lah kalau saya menunjuk Allah semacam ini, maknanya arah saya ini akan jatuh pada sebagian zat Allah Subhanahu wa taala. Lah, ketika jatuh pada sebagian zat Allah Subhanahu wa taala dikatakan ini adalah tarkib. Ayo. Min dunil isyarah ila tarafin wa juz'in wa qismin akhar waqi'un fi jihati Ya, ukhra. ketika saya menunjuk semacam ini, saya hanya mengarah ke salah satu bagian zat Allah. Saya tidak menunjuk kepada zat bagian yang lain. Lah, ketika saya menunjuk satu bagian tidak menunjuk bagian yang lain, menunjukkan bahwasanya apa yang saya tunjuk ini tersusun daripada beberapa bahagian. Ayo. Kama tusyiru ila al-yaddil yumna li sahibika isyaratan hissiyatan min duni an tusyiru ila yaddihi al-yusra. Ayo. Seperti kalau saya mengisyaratkan kepada tangan kanan Anda, ini tangan kanan Anda. Maknanya saya tidak mengisyaratkan kepada tangan kiri, saya tidak mengisyaratkan kepada tangan kiri. Ayo. Dengan arti maknanya kan bagian tubuh Anda itu kan terdiri daripada beberapa bagian tubuh Anda. Saya hanya mengisyaratkan kepada salah satu bagian dan tidak mengisyaratkan kepada bagian yang lain. Yakni saya mengisyaratkan kepada tangan kanan bukan tangan kiri, menunjukkan bagian menunjukkan tubuh Anda terdiri daripada minimum tangan kiri dan tangan kanan. Begitu pula kalau saya menunjuk muka Anda, saya tidak menunjuk kaki Anda. Menunjukkan tubuh Anda terdiri daripada muka dan kaki, biasa itu. Kama tusyiru ila wajhi rajul wa tusyiru ila rijlihi wa qadamihi wa takunu isyaratuka ila wajhihi ghairu isyaratika ila qadamihi. Hakata, yani isyarat Anda kepada isyarat saya kepada muka Anda bukan isyarat saya kepada kaki Anda, berbeza. Menunjukkan bahwasanya memang Anda punya bagian tubuh terdiri daripada beberapa bagian dan setiap isyarat saya akan menunjukkan kepada bagian-bagian tertentu. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan makna ini murakkab. Ibn Taimiyah meyakini bahwasanya Allah dengan makna ini maknanya isyarat kepada salah satu bagian bukan isyarat kepada bagian yang lain. Memang benar Allah semacam itu. Dan kalau Anda menginginkan murakkab itu adalah semacam itu, ya saya mengatakan Allah itu apa namanya? Murakkab. Dan pendapat ini sabitun bil kitabi wa sunnah wa ijma'is salaf. Subhanallah. Biasanya stylenya Ibn Taimiyah semacam ini untuk apa namanya? Untuk menakut-nakuti lawannya. Ada isyarah dengan makna ini itu sabitun bil kitabi wa sunnah wa ijma'is salaf. Mau apa Anda? Sudah kitab sunnah wa ijma'us salaf. Yani kalau Anda mengingkarinya, Anda mengingkari kitab, sunnah dan ijma'us salaf. Ayo, wa alaihi jamahirul uqala pula Allah karim, dan juga ditambah jamahirul uqala. Dan tidak boleh Anda mengatakan Allah itu tidak murakkab dengan makna ini mutlakon. Tidak boleh. Anda mesti mengatakan jika murakkab dengan makna ini, maknanya isyarah ila juz'in min dzatillah wa isyaratin ila juz'ihil akhar, Allah murakkab bihadzal makna. Kalau Anda tidak mengatakan Allah murakkab bihadzal makna, qauluka ghalat. Ayo. Wa kama tara fa inna hadzal fasla lazimun luzuman mubasyaran min kaunillahi ta'ala jisman kama athbatnahu fil faslil awal. Ayo, yakni faslul tsani ini adalah lazim daripada faslul awal. Ketika kita membuktikan Allah itu jisim secara otomatis, jisim itu pasti murakkab. Karena jisim itu yang mempunyai panjang, lebar, dan dalam. Setiap sesuatu yang mempunyai panjang, lebar, dan dalam pasti dia itu murakkab. Dan nanti minimal daripada berapa jauh hari. Kita tidak kisah di sini murakkabnya daripada berapa jauh hari. Yang penting selama kita membuktikan Allah itu jisim secara otomatis, isyarah kita ke sebelah kanan bukan isyarah sebelah kiri pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi fasal yang tani ini hanya lazim daripada fasal yang pertama. Ayo, karena setiap jisim pasti murakkab dengan makna ini, dan setiap murakkab dengan makna ini pasti dia itu jisim dan tidak bertentangan dan tidak menentang makna ini kecuali jahil. Kalau Anda tidak mengatakan setiap jisim pasti murakkab dan setiap murakkab pasti
jisim, anta jahil. Dan Anda tidak boleh untuk mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu ghairu jisim. Makna Allah itu jisim dan setiap jisim itu pasti murakkab, maka Allah itu murakkab. Kalau Anda tidak mengatakan itu, anta mukhalif lil kitab wa sunnah wa ijma'us sahabah wa jamaahirul uqala. Mau jadi apa Anda? Anta tukhaliful kitab wa sunnah wa jamaahirul uqala wa sahabah, wallahi anta ahli bidah. Tengok. Ayo. Wa ma'lumun anna an-nasa kullahum murakkabuna bihadzal ma'na. Dan kita mengetahui bahwasanya manusia secara umum itu murakkab dengan makna ini. Anda murakkab dengan makna ini. Anda sebagai manusia, Anda murakkab dengan makna ini, dengan makna Anda mempunyai panjang, lebar dan dalam, dan isyarah ke muka Anda bukan isyarah ke kaki Anda. Dengan makna ini Anda pun murakkab. Allah pun juga murakkab dengan makna ini. Fahal ya'ni فهل يعني هذا بأن الله مثل سائر الناس قطعا لا يدل على ذلك لأن الواحد Apakah maknanya Allah itu sama dengan manusia secara umum? Iya, akan tetapi Ibn Taimiyah di sini berkelit. Oh tidak, beza. Manusia itu mukanya bukan tangannya, cuma tangannya itu bisa terpisah daripada tubuhnya. Kakinya bisa terpisah daripada tubuhnya, akan tetapi kaki dan tubuh Allah tidak bisa, kaki dan tangan Allah tidak bisa terpisah daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa farqul wahid antara tarakubnya manusia dan tarakubnya Allah menurut Ibnu Taimiyah. Ayo. Li'anna al-wahida minan nas ma'a kaunihi murakkaban illa anna yadahu yajuzu an tanfasila anhu. Ayo. Makna kecuali seseorang itu ketika dia itu murakkab, maknanya adalah tangannya bisa terpisah daripadanya. Begitu pula mukanya bisa untuk terpotong dan terpisah daripada tubuhnya. Begitu pula ainahu, matanya bisa tangkoli. Apa tangkoli itu? Bisa lepas, bisa dicopot. Begitu pula semua bagian tubuhnya bisa terlepas daripadanya. Adapun Allah Subhanahu wa taala itu fahuwa laisa kamitslihi syai'un, maka tangannya Allah tidak bisa untuk terpisah dan terpotong daripada Allah, terbagi dan terpisah daripada Allah. Begitu pula mukanya Allah, matanya Allah, begitu pula kakinya Allah, telapak kakinya Allah, begitu pula semua bagian-bagian tubuh Allah. Memang Allah tersusun daripada beberapa parts daripada bagian-bagian tubuh Allah, cuma bagian tubuh ini tidak bisa terpisah seperti bisa terpisahnya manusia. Hadza huwa farqul wahid antara tarakubnya Allah, tarakubun ilahi wa tarakubun insani. Tengok. Hadza huwa fahuwa laisa kamitslihi syai'un. Yani maka dengan ini Allah Subhanahu wa taala itu tidak sepertinya sesuatu apapun. Begitu pula, ayo. Wa kadzalika a'dha'ul insan tatawalladu tawalludan wa tanmu numuwan. Begitu pula anggota tubuh manusia itu dilahirkan dan dia akan berkembang kan, dengan makna dulu tangan Anda apa sebesar ini, kan kecil kan, kecil kemudian besar jadi segede gaban semacam ini. Anda punya tangan. Sama beberapa orang dulu perutnya kecil, makan besar segede tang. Ayo. Adapun bagian tubuh Allah Subhanahu wa taala tidak berkembang ya sejak zaman dahulu semacam itu bentuk besarnya dan tidak dilahirkan. Ya semacam dulu Allah sudah mempunyai tangan dan tangannya tidak bertambah besar. Berbeda manusia, tangannya dilahirkan dulu ada, tidak ada kemudian ada, dan ketika ada terus berkembang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu tetap di dalam bentuk ini mundul azal ilal abad. Wa na'udzubillah wa hadza ma'taqadahu Ibnu Taimiyah. Yani fallahu ta'ala la yajuzu qismatuhu wa taqti'u a'dha'uhu. Maka Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa untuk dibagi-bagi dan dipotong-potong anggota tubuhnya, itu tidak bisa. Begitu pula lam yusbak an kanat a'dha'ullah mutafarriqatan munfasilatan fajama'a jami. Tidak pernah sejak di zaman apapun bagian tubuh Allah Subhanahu wa taala itu tercerai-berai, kemudian ada zat yang lain yang mengumpulkan zat-zat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin manusia bisa semacam itu. Tangan Anda terpotong, kaki Anda terpotong, kemudian disambung balik. Biasanya jarinya potong, disambung balik. Fal muntafi
fal muntafi faqat ay yakuna qad rakkabahu ghairuhu amma an yakuna bidatihi mutaraqqiban mundul azal fala yajuzu nafyuhu. Maka yang dinafikan oleh Ibn Taimiyah itu bahwasanya zat Allah itu pernah disusun oleh zat selainnya. Akan tetapi apakah zatnya itu murakkaban? Fi'lan huwa murakkab. Tapi murakkabnya itu azali. Tarkibnya apa namanya? Azali. Tapi kalau ada zat lain yang yurakkib, maknanya tarkibnya hadis. Lah kalau tarkibnya itu hadis, ya tidak ada bedanya antara Allah dan manusia. Karena itu tarkibnya Allah Subhanahu wa taala itu azaliyun. So, tengok. Ini pendapatnya Ibnu Taimiyah ya. Dan ketahuilah bahwasanya makna juzuk itu ma yajuzu istihdaruhu fil wahmi munfasilan anil kun wa innam yajuz dzalika fil kharij. Hadza huwa makna juzuk. Apa itu makna parts? Pas itu adalah apa yang Anda bisa bayangkan terpisah di dalam otak Anda, walaupun di dalam realita tidak bisa untuk terpisah. Maknanya tangannya Allah bisa terpisah di dalam otak Anda. Maknanya Anda bisa membayangkan tangan Allah terpisah. Anda bisa membayangkan kaki Allah terpisah. Akan tetapi apakah di dalam reality, di dalam fil kharij, kaki Allah benar-benar bisa terpisah? Tangan Allah benar-benar bisa terpisah? Tidak. Wa bina'an ala dzalik fa sifatullah ta'ala tanqasimu ila naw'ain. An-naw' al-awwal sifatuhu hiya a'yanun wa ajza'un wa arkanun wa a'dha'un wa adawat. Hadza huwa. Maka terbina daripada ini, maka sifat-sifat Allah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sifat Allah dengan makna a'yan, bagian-bagian tubuh Allah, wa ajza, wa arkan, anggota tubuh Allah, wa a'dha, wa adawat. Adawat ini adalah sesuatu yang menjadi bantuan Allah untuk melakukan beberapa perkara. Seperti apa? Tangan, wajah, mata, kaki, dan selainnya. Dan yang kedua, ayo. والنوع الثاني هي معان قائمة بالذات كالقدرة والعلم والسمع والبصر. Dan yang kedua adalah ma'anin qaimah bidzat, yakni ada sifat, kan pertama kan sifatul a'yan, dan yang kedua adalah sifatul ma'ani. Lah sifatul ma'ani ini yang seperti yang kita yakini, kudrah, ilm, ma'ani sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kal kudrah, ilm wa sama' wal basar wa ghairuhuma kama sayatil kalam 'alaiha tafsilan. Maka kalau Anda mempelajari dalam Wahabi yang dikatakan al-asma wa sifat wahada, fasifat menurut Wahabi dua. Sifatul a'yan, yang mana itu adalah bagian-bagian zat Allah Subhanahu wa taala, atau sifatul ma'ani, dia seperti sifat yang qaimatun bidzatillah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mengatakan ainun, yadun, bagian tubuh seperti mata kita, bagian tubuh kita. Ain juga bagian zat Allah Subhanahu wa taala. Tangan bagian tubuh kita, dan tangan pun juga bagian zat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy'ari dalam kitab beliau Al-Ibanah, yang mana beliau itu mengatakan al-ain sifatu makna, seperti kudroh. Ada sifat namanya kudroh, ada sifat namanya ain. Jadi ahli sunnah secara umum menafikan, yakni selama Anda itu ahli sunnah, fa ahli sunnah qatibatan, menafikan sifatul a'yan. Kalaupun ada lafaz-lafaz yang dohirnya ain, seperti mata, tangan, kaki, akan ditakwilkan menjadi sifatul makna, karena ini adalah aslun min usuli ahli sunnah wal jamaah. Al-faslu tsalis, sila. Al-faslu tsalis, Allahu mahdudun min sa'iril jihad 'inda Ibnu Taimiyah. Fasal yang ketiga, bahwasanya Allah itu terbatas. Maksudnya imtidad, tersebarnya zatnya itu terbatas di semua jihad, bukan hanya di dalam jihad tahat saja, karena ada beberapa ulama mengatakan mahdud min jihadit tahat, selain daripada tahat dia tidak mahdud. Saya rasa itu adalah pendapat Qadhi Abi Ya'la, berbeda dengan pendapat Ibn Taimiyah yang mengatakan tidak, mahdud di semua arah. Ketika saya dan Anda sepakat, wahai Qadhi Abu Ya'la, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu terbatas daripada arah bawah. Selama Allah terbatas daripada arah bawah, maka dari semua arah selain bawah pun Allah juga terbatas penyebaran zatnya. Ayo. Lamma kana Allah taala jisman wa kullu jismin falahu ab'adun wa nihayatun muayyanah. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu jisim menurut Ibn Taimiyah, seperti yang disampaikan oleh saya di dalam fasul awal, dan setiap jisim itu pasti mempunyai dimensi dan batasan-batasan tertentu. Dan batasan-batasan ini adalah hududuhu,
adalah hududnya Allah, atau akhir ini adalah batasan Allah. Maka batasan daripada jisim itu adalah bukan sesuatu yang lain selain jisim itu sendiri, karena ujung daripada jisim yang yantahi indahu wujuduhu, li'anna taraful ladzi yantahi indahu wujuduhu, karena ujung daripada jisim itu ya ujung daripada jisim, yang di ujung itu sudah tidak ada lagi setelah itu jisim. Semacam ujungnya ini ya sampai sini saja, dan ujungnya MP3 ini ya jisim kan, yakni ujung adalah titik akhir daripada MP3 ini. Setelah titik ini tidak ada jisim lagi, sama zat Allah Subhanahu wa taala. Ujung daripada zat Allah ya zat Allah itu sendiri, dan setelah ujung itu tidak ada zat lagi, yakni. Aywa. Walamma kana yastahilu aidan an takuna ab'adul jismi la nihayata laha bi an takuna mumtaddah fil ab'ad wa muntashiratan fil jihad la ila nihaya fa hada mustahilun ala kulli jismin. Dibilang, dan ketika mustahil juga bahwasanya dimensi jisim itu tidak ada batasnya, kan tidak mungkin kan ini yang punya panjang, punya panjang tanpa batas, punya lebar tanpa batas, yakni Ibn Taimiyah mengatakan perkara itu mustahil. Dan selama tidak, karena hal itu mustahil, maka dia itu muntasyir di semua jihad, itu juga perkara yang mustahil. Maka yang wajib bagi Allah itu muntasyir, maksudnya Allah itu mempunyai size dan tersebar di semua 6 arah, tapi mempunyai batas, mempunyai batasan. Lah batasan Allah itu berapa kilometer? Panjangnya berapa kilometer? Ini kan ada panjangnya kan, bisa kita ukur. Ada lebarnya, bisa kita ukur. Lah panjang lebarnya Allah wal kaifu majhul. Aywa, idan fallahu ta'ala jismun mahdudun ay lahu hududun wa nihayatun wa atrafun min sa'iril jihad sittah. Maka Allah Subhanahu wa taala itu adalah jisim yang terbatas, dengan makna jisim yang mempunyai batasan dan akhir dan ujung daripada semua 6 arah. Apa itu 6 arah? Atas, bawah, depan, belakang, kanan dan kiri. Daripada atas, bawah, kanan, kiri, depan dan belakang. Dan batasan Allah Subhanahu wa taala itu ya zat Allah sendiri, maknanya ada size, ada ukuran, atau ada tempat di mana zatnya Allah berhenti sampai situ, tidak bisa lebih, yakni ujung daripada zat Allah ya zat Allah itu sendiri. Aywa. Wala yajuzul qaul, aywa. Wala yajuzu al-qaulu bi anna Allah mahdudun bima'na annahu muhatun bima yahiddu wa yahwihi kama sayati fi mas'alatil haiz. Yang tidak diperbolehkan itu dikatakan Allah itu terbatas dengan makna ada yang meliputi Allah. Nah, itu tidak boleh. Allah tidak bisa untuk diliputi oleh benda apapun selain Allah. Kalau Allah diliputi oleh benda apapun selain Allah, akan dikatakan tidak bisa kita mengatakan Allahu Akbar, yakni maknanya Allah Subhanahu wa taala tersebar di semua arah, akan tetapi penyebaran Allah ini ada batasnya, dan tidak ada benda lain atau zat lain selain Allah yang meliputi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang mustahil bagi Ibnu Taimiyah. Wa qad tawahama ba'dul Hanabilah anna Allah mahdudun bi hadzal ma'na min jihati taht faqat. Dan sebagian Hanabilah wa huwa wallahu a'lam adalah Qadhi Abi Ya'la tawaham bahwasanya Allah itu mahdud dengan makna semacam ini, maknanya mempunyai ujung tapi daripada arah bawah saja. Dengan arti Allah mempunyai ujung tapi daripada arah bawah saja. Kenapa? Karena Allah itu duduk di atas arsy. Ini arsy, Allah duduk di atasnya. Ketika di bawahnya itu adalah arsy, maknanya Allah kan punya batas di bawah. Karena kalau Allah tidak punya batas di bawah, Allah terus menyebar sampai ke bawah, macam mana Allah nak duduk di atas arsy? Tidak akan bisa. Maknanya arsy, di atas arsy tidak ada zat Allah, Allah baru bisa duduk. Tapi atas zatnya Allah tersebar sampai atas tanpa ujung. Kanan dan kiri juga sama, depan dan belakang juga sama, yakni kanan kiri zatnya Allah tersebar tanpa ujung, depan belakang tersebar tanpa ujung, atas juga, bawah tidak. Kenapa? Karena di bawah ada arsy. Lah kalau bawah juga Allah itu tersebar tanpa batas, Allah tidak akan bisa duduk di atas arsy. Aywa. Wa makana mustawiyan bihadzal makna, dan zat yang mustawi dengan makna ini, maka mesti
Jihadut tahatnya itu mempunyai nihaya. Kenapa? Karena jihadut tahat itu berhadapan-hadapan dengan arsy, karena Allah Subhanahu wa taala akan istiwa, dan istiwa ini julus ya nih. Dan ini adalah pendapat Abu Ya'la, Qadhi Abu Ya'la Al-Hambali ya nih, yang mana pendapat ini dirot oleh Ibn Taimiyah, dan Ibn Taimiyah mengatakan kalau Allah terbatas di arah bawah, maknanya arah-arah yang lain pun sama dengan arah-arah bawah. Aywa. Wa za'ama haula, Wa za'ama haula annahu ta'ala mahdudun faqat min hadhil jihah. dan sebagian daripada Hanabilah itu menza'am bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mahdud daripada arah bawah saja, dan mereka za'amu yakni mengira dengan perkiraan yang lemah bahwasanya bakil jihadil khams, 6 arah yang lain itu Allah tidak terbatas, dengan arti Allah Subhanahu wa taala itu akan tersebar di semua arah itu tanpa ada batas. Maknanya zatnya Allah akan tersebar tanpa batas di 5 arah selain arah bawah. Wa za'muhum hadza batil, dan apa yang mereka kira ini batil. Kama anallaha mahdudun min jihati tahat, seperti Allah Subhanahu wa taala itu mahdud daripada arah bawah, begitu pula yajibu Allah itu terbatas di dalam arah-arah selain arah bawah, 5 arah yang lain. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu jismun, dan setiap jisim itu mesti mempunyai arah di setiap, masih mempunyai batas di setiap arahnya. Tidak boleh Allah hanya mempunyai batas di salah satu jihah dan tidak mempunyai batas di jihah yang lain. Dan ketahuilah bahwasanya Allah itu terbatas di semua jihahnya itu, di semua arahnya itu. Menurut Ibn Taimiyah, ini adalah madhab salaf wa sahabah, dan dengannya banyak sekali akhbar yang mutawatir waradat dengan makna ini. Wadalla alaihil Quran, dan Quran pun ada yang mengatakan Allah itu mahdudun fi sairil jihad wala yajuzu fi fitrati uqulin nasi, dan tidak boleh di dalam fitrah selain meyakini Allah Subhanahu wa taala itu terbatas di semua arah. Wallahu a'lam. Al-faslur rabi', nanti saja natawaqaf ila hadzal qadr yani. Masih insyaallah masih ada sekitar 4 atau 5 kelas lagi di dalam khulasah akidah Ibn Taimiyah. Kita santai-santai nanti insyaallah akan hatam-hatam sendiri. Kita akhiri sampai sini. Bil taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.